Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gader Crypto Trading. Di video kali ini aku akan merekomendasikan beberapa koin dan menganalisa chart BTC sampai akhir bulan ya. Tapi sebelum kita melakukannya, jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang, dan bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi updatean video terbaru dari saya ya. Ya udah, kita langsung ke BTC dulu gimana sampai akhir bulan ini ya. Kita pakai seperti biasa, pakai indikator yang selalu aku pakai, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Ini kita silangin dulu. Ini untuk 1 jam ke depan ini. Kalau dia kuat support ya bisa masih naik, tapi kalau dia nggak ada support ya terpaksa, karena udah MACD udah naik, udah panjang banget ya. Stochastic RSI juga udah keluar ini ya, jebol Stochastic RSI dan mau naik lagi ke situ. Kemungkinan besar ya paling naiknya ke sini nih, ke 930 juta, lalu koreksi kalau dia nabrak parabolic SAR di 919 sekian ya. Mungkin minimal naik sejam, minimal turun sejam ke depan 912, lalu ke sini nih 909, maksimal di sini. Ini untuk chart 1 jam ya. Lalu kita cek untuk chart 2 jam ke depan. 2 jam ke depan akan mengalami koreksi ya, karena Stochastic RSI udah bengkok ke bawah, MACD pasti mengikuti. Walaupun MACD ini masih kuat banget, itu nggak ada bengkokan sama sekali. Minimal dia koreksi ke sini nih untuk 2 jam ke depan ke 912 juta sekian ya. Lalu ke sini ke 908, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 902.30 ya, mungkin minimalnya ke sini kalau dia nabrak parabolic SAR ya, itu 892, mungkin maksimal di sini nih 896 ya. Lalu kita ke 4 jam ke depan ya, untuk 2-3 hari ke depan bisa naik nih. Untuk 2-3 hari ke depan langsung, kalau udah koreksi langsung naik, bahkan langsung naik malam ini juga ya. Ya minimal naik ke 936, lalu ke sini ke 961 juta, mungkin maksimal di sini ya untuk 2-3 hari ke depan. Lalu kita cek untuk chart 1D. Nah, chart 1D ini lagi koreksi, namun Stochastic RSI-nya ya ada bengkokan mau ke atas. Berarti kalau dia supportnya kuat di 4 jam tadi, dia bisa langsung naik ya. Tapi kalau dia kurang support malah turun ya ke sini, nabrak parabolic SAR 892, minimal turun ke sini 860 juta, langsung ke sini maksimal mungkin ya. Nih maksimalnya di sini 700-an. Tapi kalau dia naik mungkin maksimal di sini. Lalu koreksi ya. Chart 3D-nya kita cek. Chart 3D-nya baru mau koreksi mungkin di akhir bulan ya, ini koreksinya ya, atau awal bulan depan. Nah, ini minimal koreksi ke sini 834 juta, langsung mungkin ini 838 minimal nabrak, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 825 juta, minimal ke sini 700, dan maksimalnya mungkin bisa ke 500 juta ini ya untuk akhir tahun itu. Kita cek untuk 1W nya ya, untuk Bitcoin ini masih kuat lah untuk naik ya, karena Stochastic RSI nya juga nggak ada bengkokan, masih ngedatar aja. Lalu MACD juga masih kayak gitu, mungkin naik lah, mungkin bisa ngejar ATH lah mungkin di sini. Kalau apa sih, kalau prediksi aku nih cuman 1,2 M ini paling tinggi itu untuk tahun ini. Udah itu udah habis koreksi habis-habisan untuk Bitcoin ya. Dan ini juga masih kuat nih, masih kuat naik. Stochastic RSI juga masih kuat. Namun ini pasti akan koreksi makan dalam, mentok-mentok di 53 dolar. Seperti analisa aku kemarin prediksi di tanggal 15-16 ya. Mentok-mentok di 50.003 dolar ya. 53.000 dolar ya. Baru langsung naik lagi untuk ngejar new ATH ya. Untuk Bitcoin ini juga masih kuat nih. Tapi kalau kata
prediksi aku pun naiknya cuma di 1,2 M ya, syukur-syukur lah kalau lebih. Lalu kita koin lain ya, kita koin selanjutnya itu banyak banget request masih ke PDX. Aku juga coba kita cek ya PDX. Maaf salah pilih koin aku ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, ada di linknya di deskripsi. Grup untuk Indodax juga ada, dan grup untuk koin-koin micin juga aku baru bikin. Ayo meramaikan di deskripsi ya. Dan kalau teman-teman mau minta request koin apa yang mau dianalisa, tulis aja di kolom komentar, insya Allah nanti aku akan up ya. Lalu kita balik lagi ke PDX ya. Kita buka dulu chartnya PDX. Banyak banget kayaknya ini sangkut ini. Memang harganya kemarin sempat tinggi puluhan ribu, sekarang ya ratusan rupiah. Kita cek untuk 1 jam ke depan PDX ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini di stochastic RSI nya ini sama MACD bisa naik kalau ntar dulu ini ada yang ketinggalan ini. Nah ini untuk MACD nya ya masih koreksi. Stochastic RSI juga mau naik tapi nggak sanggup, mungkin karena tekanan BTC ya. Tapi kalau dia dapat support BTC naik, dia mungkin naiknya ke sini minimal hari ini nih 1 jam ke depan 847, dan maksimalnya mungkin ke sini ke 893 untuk VDX. Lalu kita ke TF 2 jam ya, mau koreksi di MACD tapi stochastic RSI nya aja kayaknya mau naik ke atas ya. Dan dia minimal naiknya 2 jam ke depan ke sini 868, nabrak parabolic SAR, mungkin maksimal di 901 atau di sini maksimalnya untuk 2 jam ke depan. Lalu kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan kayaknya masih kuat koreksi. Ini mungkin yang menyebabkan koreksinya VDX ini ya. Karena stochastic RSI nya menjalar ke bawah, MACD nya mau naik tapi gagal terus ya. Jadi mungkin masih kuat untuk koreksi. Nanti kita cek di 1D untuk cari supportnya ya, titik supportnya. Belum ketemu juga. Tapi ini di MACD untuk 1D ini ya, seminggu ke depan ini bisa naik loh. Jujur aja ini bisa naik. Mungkin dia jatuh lagi dikit lagi, atau dia nggak pengaruh waktu BTC DAM nanti di tanggal 15 DAM bisa berpotensi minimal turun BTC itu di 58.000 ya dolar ya. Nah maksimal mungkin di 53. Kalau jebol 53 udah habis, bisa ke 27.000 dolar ya Bitcoin. Nah ini mungkin ngefek ke koin VDX dan beberapa koin lain ya. Kita coba nanti jaring di 500-an atau di 700 ya. Udah itu langsung bisa naik karena MACD nya ini udah nunggu support aja. Kita cek di 3D juga. Nah ini 3D ini udah siap cross ini dari MACD, stochastic RSI dan MACD ya. Stochastic RSI udah dari bawah, tinggal nunggu support. Ya kalau minimal, nah bisa kalau dia nabrak parabolic SAR pas naik nanti di akhir bulan ini di 3.900 mungkin bisa ke 5.000-an ini. Nah, minimal ke sini nih. Nah kalau dia nabrak di 3.000 bisa ke 9.000-an ya akhir bulan ini ya PDX. Ini juga tadinya mau naik tapi gagal, stochastic RSI ngajak ke bawah. Tapi kalau akhir bulan ini stochastic RSI nya ngarah ke atas dan supportnya bagus ya, insya Allah naiknya minimal ke sini 4.000, lalu dia bisa nabrak parabolic SAR di sini di 7.000-an, bisa ke sini nih minimal nih kalau dia nabrak parabolic SAR ke 12.000 ya akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Nah di chart 2W nya nggak bisa aku baca apalagi di 1 bulannya ya, karena ya indikatornya nggak kelihatan. Lalu kita cari koin lain ya. Di koin lain ini coba kita pilih EOST. Lalu kita ubah 1 jam ke depan ya. Indikatornya seperti biasa, Bollinger Band.
MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini untuk stochastic RSI nya ini akan naik di 1 jam ke depan, tapi MACD nya masih datar gitu, dan naiknya nggak bisa tinggi nih, mungkin ke sini nih untuk 1 jam ke depan untuk CKB ya 692. Lalu koreksi kalau dia nabrak parabolic SAR di 675, mungkin maksimal di sini 1 jam ke depan ini 661 ya. Kita cek 2 jam ke depan juga masih kuat untuk koreksi. Ini gak dalam kayaknya koreksi kalau dia nanti koreksi nih, tapi belum tahu ya. Tapi ini bisa naik kalau supportnya dapat, paling minimal juga maksimal juga naiknya di sini 692, lalu koreksi minimal ke sini nih 668, lalu ke 661, maksimal di sini 630. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan juga ngajak koreksi untuk IOST ya, karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin ya. Minimal turun untuk 2-3 hari ke depan ke sini 666, 666 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 642 ya maksimalnya di sini nih 617, masih 600-an ya, mungkin ke 500 lah. Namun di TF1D ya, dia lagi koreksi, MACD ada bengkokan ke bawah, namun nggak sanggup naik. Tapi kalau sanggup ya, minimal naiknya ke sini 770, lalu ke sini nabrak parabolic SAR 801, mungkin bisa ke sini nih untuk seminggu ke depan, bisa 900-an. Tapi harus koreksi dulu kalau mau buyback di 500 sampai 617 tadi ya. Nah, ini di TF3D dia ini mau naik, tapi stochastic RSI nya ngajak ke bawah dulu, berarti dia mungkin maksimal di sini nih 596 atau di sini nih. Nah, kalau mau buyback di 617 sampai ke sini nih 545 ya kalau mau buyback IOST ya. Lalu hold untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan. Dan dia kalau sanggup naik nanti di akhir bulan ini ke 775, minimal naik minimal naik sini 903, lalu ke sini 1000, bahkan mungkin bisa nyoba ATH ya. Kita cek untuk 1W nya ya. 1W nya masih mau ngajak koreksi ya. Ini kalau dia koreksi nabrak parabolic SAR di 566, agak dalam ini kayaknya 300-an, tapi nggak mungkin 300, mungkin 400-an tadi lah. Kita cek di 2W ini stochastic RSI-nya ya, kelihatan itu di bawah satu stochastic RSI-nya ngajak ke atas, dan candlenya mau bentuk cup candle baru ya, mungkin minimal naiknya akhir bulan ini ke sini nih atau awal bulan ini ke 830, mungkin ke sini, mungkin ke sini. Selanjutnya kita cek di 2W nya di 1 bulannya nggak kelihatan ya untuk indikatornya CKB ya, IOST. Lalu kita ke koin selanjutnya yaitu koin CKB ya, tadi udah paling kesebut CKB ya, pakai CKB aja. Lalu kita buka indikator ya seperti biasa. Ini lagi naik ini CKB untuk TF 15 menit. Kita ubah dulu 1 jam ke depan ya. Bollinger Band, MACD ya, parabolic SAR, moving average yang belum tadi, stochastic RSI ya. Ini di TF 1 jam ke depan masih kuat naik ya, mungkin minimal naik sekarang, mungkin minimal naiknya ke sini nih untuk 1 jam ke depan, mungkin maksimal ke 478. Lalu kita cek yang 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga masih sanggup naik, ini masih kuat banget ya, minimal naik 460, lalu ke sini tadi ya. Kita cek 4 jam ke depan. 4 jam ke depan ini dia ini baru naik ya, tapi MACD nya kan baru naik, baru hijau ketiga apa kedua kayak gitu lah. Nah, namun stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah, kalau kurang support dia bisa malah turun ya, dan maksimalnya naik 477, bahkan bisa ke sini nih
nih 487. Tapi kalau habis support ya mungkin di sini nih minimal turun 415, lalu ke sini 380 untuk 2-3 hari ke depan ya. 3781 maksimalnya di sini 352. Kita cek 1D ya, TF1D untuk CKB juga masih bagus, masih bisa naik nih, masih bisa naik untuk beberapa hari ke depan ya. Mungkin maksimalnya ke 489. Kita lihat TF3D juga masih bagus. Untuk akhir bulan ini mungkin maksimalnya naiknya mungkin ini ya, cuman analisa 560 awal akhir bulan ini ya, mungkin paling kuat di situ di 548 ya mungkin, siapa tahu. Tapi kalau dapat support gede ya insya Allah. Dan di TF2W nya nggak kelihatan ya indikatornya, jadi nggak bisa kebaca untuk CKB ya. Kita ganti koin selanjutnya ya. Koin terakhir kita pilih coba Monero ya. Lagi naik ini walaupun volumenya agak kecil ya, naiknya perlahan tapi pasti ini ya. Kita cek Bollinger Band untuk indikatornya ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini untuk stochastic RSI nya ya, untuk 1 jam ke depan akan mengalami koreksi ya untuk stochastic RSI nya, namun mungkin nggak bisa kalau dia sanggup dalam ke sini nih. Nah minimal turun dia ke sini nih ke 3.930 sekian gitu ya. Kalau nabrak parabolic SAR di sini maksimal mungkin di sini untuk koreksi 1 jam ke depan ya. Untuk meniru XMR, lalu kita cek untuk 2 jam ke depan juga stochastic RSI nya ngajak ke bawah tuh. MACD mungkin bisa mengikuti ya, minimal turun ke sini 38, lalu ke sini nabrak parabolic SAR ya. Mungkin maksimalnya di sini nih 3.600 untuk meniru. Kita cek 4 jam ke depan. 4 jam ke depan mungkin masih bisa naik ya. Mungkin maksimal naik ke sini nih untuk 2-3 hari ke depan. Tapi kalau nggak dapat support ya balik lagi ke sini nih. Nih 3.800-an. Kita cek untuk 1D ya untuk seminggu ke depan. Nah, ini bisa naik nih. Bisa naik, masih kuat lah. Kalau dia naik dalam seminggu ini nabrak parabolic SAR 4.100 ke sini 4.500, mungkin maksimal di sini 4.900. Kita cek untuk 3D XMR ya. Ini juga masih bisa naik karena stochastic RSI nya bengkok ke atas ya. MACD pasti ngikutin. Minimal naik ke sini 4.100, lalu ke sini 4.500, mungkin maksimal di sini ya 5.900, 5.090 sekian lah. Kita cek di 2W juga masih kuat naik ya. Minimal di akhir bulan ini atau awal bulan depan dia naiknya ke sini minimal nih ya. Ke 4.600, lalu ke sini 4.900. Kalau dia sanggup nih nabrak parabolic SAR di sini 7 juta, bisa nyuat TH nih untuk XMR ya. Nah, di TF 1 bulannya nggak bisa dilihat ya untuk indikatornya. Ya udah kita cukupin aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal Indodax, ada di linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di grup untuk token-token micin, di sana kita bisa saling sharing untuk agar bisa profit bersama ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.